Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ya. Tuhan yang Maha Mencipta seisi alam di dunia ini, ya. Dan juga Tuhan yang Maha Memberi terhadap hamba yang memintanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di pengalaman adalah guru ya. Nah, di sini pengalaman itu juga bisa dijadikan sebuah guru ya, ataupun dijadikan suatu pelajaran yang berharga buat kita untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Jadi pengalaman-pengalaman yang sekiranya bisa dijadikan guru ya, kita tentunya hargai ya. Kita tentunya ingat-ingat ya. Nah, di sini akan sedikit saya sampaikan pengalaman keterkaitan dengan mengajak anak ya, mengajak anak. Bahwasanya mengajak anak ini perlu kewaspadaan kita semua ya. Perlu kewaspadaan kita semua ya. Pernah ada kejadian yang luar biasa ya. Yang pertama, saya berniat untuk nonton bola ya. Nah, ini nonton bola. Setelah sampai di lapangan, padahal posisi jalan kaki ya, kita jalan kaki kira-kira ya ada 500 meter lah ya. Berjalan kaki, nerobos ya, kalau nggak nerobos bisa jadi 1 kilo kalau nggak nerobos, tapi kalau nerobos ya cukup 500 meter ataupun setengah kilo. Nah, waktu itu kita jalan bertiga, anak 2 ya, ibunya nggak ikut, kita jalan bertiga. Nah, kita mau nonton sepak bola. Nah, ketika di lapangan ternyata anak berdua ini main sendiri. Nah, anak berdua main sendiri, bapaknya nonton di lapangan. Anak berdua main sendiri ya, sana kemari, sana kemari, sana kemari. Nah, akhirnya tanpa sepengetahuan bapaknya ya, anak saya ini pulang duluan. Nah, saya ternyata bingung untuk mencarinya, bingung, sebingung-bingungnya ya. Sampai-sampai karena bingung ya, saya mohon kepada pengeras suara agar dapat kiranya menyiarkan ya, menyiarkan apa? Menyiarkan kalau siapa yang menemukan anak saya, tolong ya diantar ke rumah ataupun menemui saya tunggu di depan podium ya. Podium, waktu itu ada podium setiap acara sepak bola ya, ada reporter di situ ya, untuk menyampaikan ya, kondisi persepak bolaan yang dilaksanakan. Ditunggu dan ditunggu ya. Ternyata sampai lama betul nggak ada berita. Nah, setelah itu kami juga bingung. Gimana, jelas ibunya nanti ya, kalau sampai anaknya nggak ada, bingung kemana harus mencari. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata ada salah satu teman ya yang rumahnya agak jauh dari saya, tapi tahu persis anak saya. Dia mengatakan bahwa anaknya sudah di rumah ya. Sudah di rumah,
sudah pulang. Nah, ini katanya sudah pulang. Ternyata pulang tanpa sepengetahuan bapaknya, tanpa izin bapaknya. Ya memang anak-anak kecil ya. Baru antara kelas 3. Nah, kelas 3 SD, yang satu belum sekolah ya. Yang satu belum sekolah. Jadi apa boleh buat ya. Anak kelas 3 SD main sendiri dengan anaknya, dengan adiknya ya. Ternyata di lapangan ya, jalan sana jalan sini ya, orang tuanya kurang mantau ya, saya sendiri kurang mantau ya. Jadi akhirnya hilang arah. Setelah hilang arah ternyata anak saya pulang. Setelah pulang ya, tanpa sebutan saya bingung untuk mencarinya. Ini suatu linglung yang luar biasa ya, bagi saya linglung yang luar biasa. Sudah rasanya nggak karuan ya, sakit rasanya ya, ditinggal pulang anak tanpa sepengetahuan saya. Nah, ini pelajaran buat kita, kepada teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya, maupun mungkin anak balita khususnya ya, ataupun anak-anak SD lah ya, anak-anak SD ada baiknya kalau bepergian ya sama bapak atau ibunya ya, bahkan anak TK terlebih ya, TK PAUD ya. Kalau lagi nonton sesuatu sama bapak ibunya, tolong itu ada perhatian khusus ya. Jangan sampai kejadian ini menimpa teman-teman ya. Bingung gara-gara mencari anaknya. Syukur-syukur ya, dia alhamdulillah pulang lah. Sampai dia itu misalnya jalannya bingung, kita mesti akhirnya juga bingung. Padahal waktu kita berangkat ya, kita lewat jembatan yang hanya ada 2 batang ya, 2 batang pohon ya, yang waktu itu ngeri kalau kita lewat. Ada sekitar 6 meter jembatan tersebut. Nah, kita lewat ya, lewat jembatan yang di situ ada ledeng yang luar biasa airnya. Masya Allah. Nah, ini pengalaman ya. Ini pengalaman yang berharga untuk teman-teman semuanya ya. Seandainya kita bepergian, baik itu ke pasar, tempat hiburan ya, ataupun nonton sepak bola atau nonton apa ya, yang ada di kerumunan orang banyak ya, alangkah baiknya kita harus waspada, kita awasi anak-anak kita ya. Ini pengalaman yang sangat-sangat berharga ya. Jadi pengalaman ini jadikan istilahnya itu pelajaran yang sangat berharga buat saya ya, bahwasannya nanti kalau kita membawa anak kecil ya, jangan sampai kita lengah ya, jangan sampai kita lengah, karena banyak sekali kejadian kalau kita lengah justru ya, anaknya kadang-kadang bisa hilang entah kemana. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengalaman yang sangat-sangat berharga dan ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman ya, buat rekan-rekan, buat semuanya tanpa terkecuali. Jadi khususnya kalau kita membawa anak ya, khususnya anak yang balita dan umumnya yang masih usia SD ya, itu kita harus waspada, kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita lengah sedikit pun. Karena kalau kita lengah bisa jadi anak kita bingung ya. Kalau kita anak bingung nanti pulang nggak tahu kemana, ataupun dibawa atau diajak teman siapa ya, atau diajak orang yang tidak kenal ya, dimanfaatkan orang yang tidak dikenal ya. Akhirnya ya nggak tahu ya, apa jadinya. Jadi kita harus waspada akan hal-hal yang mungkin ya akan terjadi kepada anak-anak kita ya. Begitu juga bukan hanya ketika mengajak bermain ke sana kemari ya, ketika di rumah pun kita harus waspada. Kita harus waspada. Karena suatu sisi ya, ada yang anaknya pergi ya, tanpa sepengetahuan ibunya, tanpa sepengetahuan bapaknya. Pergi akhirnya ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampailah ya, kita khususnya anak-anak yang masih balita harus ya 100% ada pengawasan pada kita. Apalagi kalau kanan kiri ada tersier ataupun ada ledeng ya,
ataupun ada kolam-kolam yang kiranya membahayakan, itu mesti kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati. Nah, ini pengalaman untuk membawa anak, kita harus hati-hati untuk mengajak anak kemanapun, ya, kemanapun kita harus hati-hati. Terlebih kalau misalnya ada penyeberangan jalan, ya kita harus gandeng, ya, jangan sampai anak dilepas begitu saja. Bisa-bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pengalaman yang pertama, ya. Kemudian ada juga ini pengalaman yang kedua, ya, yang akan saya sampaikan pada teman-teman semuanya, ya, sekiranya berharga, ya, ataupun mungkin menilai diri saya kok ceroboh. Nah, ini juga pelajaran bagi saya. Saya terima, memang kenyataannya demikian. Anak main, ya, saya kira kakaknya sudah istilahnya itu bisa mengendalikan adiknya, kemudian posisi dia itu kalau mau pulang saya kira pamit sama saya, nggak taunya pulang sendirian. Nah, ini mungkin kecerobohan saya yakin kalau anak itu bisa ngomong adiknya, nggak taunya pulang tanpa sepengetahuan ayahnya. Jadi kita harus hati-hati, ya, terhadap hal yang mungkin akan terjadi pada anak kita. Itu. Kemudian yang berikutnya, ini pengalaman yang lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu simak, ya, yang mungkin ini karena kecerobohan saya, ya, kecerobohan saya, ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pengalaman kedua ini juga saya mengajak anak saya, ya. Saya mengajak anak saya, ya, sekitar jam pada asar, ya, pada asar jam 4, sekitar jam 4, ya. Ya, kedua anak saya ajak, nak, ayo kita cari ikan. Bermula dari saya mengajak anak saya, dua-duanya saya ajak untuk mencari ikan. Nanti saya yang mencari ikan, anak-anak saya yang suruh bawa, ya, suruh bawa. Nah, kebetulan, ya, di depan rumah saya itu ada teman akrab, dia mempunyai setrum. Nah, ada setrum, ya, setrum yang pakai aki itu, ya, kemudian pakai seser, ya, kalau kita sentuhkan min plusnya api tersebut, ya, akhirnya ikan yang ada di sekitar, ya, bisa kesetrum, ya, bisa kesetrum. Kalau namanya ikan kesetrum, ya udah, ya, dia seolah-olah, ya, pingsan seketika. Kalau sudah pingsan, ya, dia oleng jalannya, nah kita tangkap. Nangkapnya bagaimana? Tentunya menggunakan seser, ya, yang sudah sedemikian rupa, ya, dibuat oleh teman saya itu. Nah, ketika itu saya coba untuk pinjam. Nah, ini pinjam, ya. Seumur-umur belum pernah yang namanya saya coba minjam untuk main setrum, belum pernah, ya. Baru pertama kali, ya, melihat teman-temannya menggunakan setrum kok enak, ya. Menggunakan setrum kok bisa dapatkan banyak. Nah, akhirnya terinspirasi, ya, buat saya untuk pinjam. Kemudian saya mengajak anak saya, dua-duanya, ya, saya ajak untuk ikut mencari ikan. Gak jauh sih, cuman di belakang rumah, ya. Gak jauh, cuman di belakang rumah. Di belakang rumah, ya, itu ada rawa, ya. Ya, alhamdulillah, ya, rawanya juga ikannya banyak, ya, ikannya banyak. Kadang, ya, ada yang mancing dapat banyak, kadang ada yang istilahnya kalau di situ nyeser dapat banyak, ya. Ada yang cuman gogoh, kalau orang Jawa bilang, ya, gogoh, cuman bawa tangan aja, ya, tanpa alat juga bisa dapat. Ataupun yang mungkin kalau sudah lihai, ya, dia melihat ikan, kemudian
entah gimana caranya ya, digogoh gitu, akhirnya karena sudah lihai ya, ikannya kena, dapat. Nah, ini memang keahlian ya orang-orang tertentu, kita nggak boleh iri dengki. Nah, suatu saat saya masukkan strum tersebut ya, saya pegang, saya gendong, kemudian saya coba masukkan ya, saya sentuhkan si setrum itu, karena min plusnya itu kan kalau udah ditempelkan, udah tet gitu, udah kalau ada ikannya nanti kelihatan. Nah, alhamdulillah ya, kita berjalan ya dari bawah ke atas ya. Maksudnya di mana air mengalir, nah kita ikuti air yang di atasnya. Kita nggak ke bawah jalannya, tetapi jalannya ke atas aliran rawa tersebut. Nah, anak saya berdua berada di galengan ya, di galengan. Ya, galengan itu ya jalan yang ada di sekitar rawa itu ya, adapun di lempeng yang ada di kanan kiri rawa itu ya, kanan kiri saluran rawa itu ya. Jadi anak saya berdua jalan ya di kanan kiri itu ya, ataupun di belah kiri itu ya. Ketika saya masukkan seser ke air ya, kami pencet ya min plusnya ya. Nah, kita alhamdulillah dapat ikan ya. Alhamdulillah ya dapat ikan. Nah, berjalan ya. Akhirnya sampai di sekitar 100 meter lah. Ya. Kita arah ke atas ya. Ya. Ke arah ke atas. Ya, ke hulu ya. Kita arah ke hulu, atas. Terus sembari lihat ikan, sembari memasukkan istilahnya itu alat strum tersebut ke dalam air. Tatet begitu bunyinya ya. Tet. Nah, ikan pada tergeletak ya. Ikan pada kelihatan, bahkan seolah-olah ikan pada mabuk karena kena strum. Nah, satu saat ya, ikannya sangat banyak sekali kelihatan. Nah, ikannya sangat banyak sekali. Nah, ikan-ikan sih dimasukkan sama anak saya itu di plastik ya, nggak ada kepis waktu itu, cuman plastik biasa. Ya, kalau kepis biasanya kan praktis. Kalau sudah dimasukkan, ikan nggak lepas biasanya ya. Kalau kepis itu tempat ikan khusus ya. Kalau ikan sudah dimasukkan, insya Allah ikan nggak akan keluar. Ya. Nah, alhamdulillah dapat banyak, sebenarnya dapat banyak. Memang tempat itu luar biasa. Ya. Pernah saya sendiri mencari ikan tanpa alat, cuma tangan saja. Waktu di tempat itu memang luar biasa. Masya Allah, ikannya luar biasa. Ya, sampai-sampai pernah itu saya pulang ya, karena udah dapat ikan banyak, karena ya ikannya sangat banyak sekali. Kemudian saya udah dapat banyak, ikannya masih banyak sekali, saya pulang. Ya. Saya khawatir ada apa ini kok ikan kok banyak betul seperti itu. Nah, akhirnya bukan banyak betul, saya ngambil secukupnya ya waktu yang pertama itu. Kemudian waktu nyetrum itu ikan yang banyak tersebut ya, saya kagum juga ya. Saya kagum. Nah, karena kekaguman saya ya, ketika anak saya lagi ngambilin ikan yang ada di seser tersebut ya, tanpa saya sadari ya, Masya Allah ya, saya nangis di dalam batin. Tanpa saya sadari, ternyata anak saya yang kecil ya, ya, itu memegang kawat yang ada di seser itu ya. Kawat yang ada di seser itu kepegang sama dia, sama anak saya kecil. Spontanitas ya, dia meloncat setinggi-tingginya, meloncat, akhirnya jatuh pingsan. Kebetulan pas itu juga ibunya mau melihat ya.
ibunya mau melihat dapat ikan banyak apa enggak. Biasa ya, ibunya kadang-kadang kalau udah selesai, udah beres-beres ya, melihat anaknya, memantau anaknya ya, dapat ikan atau tidak. Nah, kebetulan betul, paling sekitar 10 meter, ibunya juga melihat kondisi tersebut. Ya, melihat anaknya loncat itu kondisi tersebut, ibunya langsung lihat, Masya Allah. Ya kata ibunya, udah pulang. Nah, akhirnya anak saya digendong, ya digendong sama ibunya ya. Ya kita berempat pulang, Masya Allah. Pingsan agak cukup lumayan. Ya. Setelah loncat, pingsan dan jatuh tergeletak. Ya. Udah seolah-olah, Masya Allah, udah takut luar biasa. Ya, takut luar biasa. Karena pingsan ya, pingsan itu mengerikan ya, mengerikan karena kena setrum. Ya. Ya, jangankan manusia ya, sapi disenggol setrum aja udah pingsan, apalagi manusia kena setrum ikan. Nah ini yang pengalaman yang sangat-sangat mengerikan. Nah ini juga satu sisi ya, kita juga bingung ya, bahkan kadang-kadang temen ngomong, lumayan kamu dapat ikan besar. Nah, padahal anak yang kesetrum anak saya sendiri, lumayan kamu dapat ikan besar. Nah, kalau saya ceritakan, lumayan kamu nggak jauh-jauh nyetrum dapat ikan besar. Nah, ternyata anak saya sendiri yang kesetrum. Masya Allah, mulai saat itu juga udah saya udah nggak mau coba-coba lagi. Udahlah, sejauh ini sajalah untuk main-main setrum ya, yang mencari ikan menggunakan alat-alat seperti itu. Nah, ini pengalaman yang berharga ya buat teman-teman. Ya, jangan coba-cobalah setrum itu untuk main-main. Ya. Jangan coba-coba kalau memang belum pernah belajar. Termasuk saya ini sebenarnya belum pernah belajar. Ya. Cuman saya berasumsi, masa sih orang lain bisa, masa sih saya nggak bisa. Nah, akhirnya saya coba, bisa, memang ternyata bisa. Cuman itu tadi kurang kewaspadaan, ya, kurang kesadaran. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ternyata anak sendiri yang kena setrum. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar kejadian yang luar biasa. Ya. Sampai sekarang kalau saya cerita sama anaknya dia juga tertawa. Ya. Tapi suatu sisi saya sebenarnya nangis batin. Ya. Nangis batin. Ya. Tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ternyata alhamdulillah anak saya masih sehat. Kemudian sadar ya, sepanjang digendong sampai rumah akhirnya sadar, senyum-senyum ya. Jadi cuma semuanya senyum ya, cuman ya kadang-kadang jadikan obrolan yang kurang pas ya, karena kecerobohan saya ya. Mungkin ya karena faktor-faktor yang lain nggak tahu. Yang jelas tempat itu memang saya pernah mencari ikan ya tanpa alat apapun ya, itu dapat banyak betul. Setelah dapat banyak saya juga mikir, ini ada apa kok ikan udah saya ambil, sudah dapat banyak, masih banyak. Sudah saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Kalau di sana banyak ikan, nggak, saya pulang gitu aja. Yang penting udah dapat ikan banyak. Nah, suatu saat ya, kejadian itu saya ulangi lagi ya. Ya, ikannya juga banyak, tapi saya waktu itu belum bawa anak ya. Sekarang udah bawa anak, dapat ikan banyak, nggak taunya anaknya sendiri juga kena setrum. Ini bukan bohong-bohongan, ini adalah kenyataan ya, ini adalah pelajaran berharga buat saya ya. Mulai saat itu juga saya nggak coba-coba untuk mencari ikan ya, walaupun nggak bawa anak, nggak bawa istri, nggak bawa teman ya, coba-coba untuk mencari ikan, istilahnya itu menggunakan setrum ya. Kalau sekedar diajak kadang-kadang ya, kadang-kadang diajak nemenin ya sekitar belakang rumah itu ya, kadang-kadang ya kalau diajak ya kadang-kadang masih lihat aja ya, karena saya juga takut kalau sampai kena setrum. Mungkin itu teman-teman ya yang pernah kesenggol setrum ya, ini kejadian walaupun sedar aki ya, tapi sangat-sangat menyakitkan ya, sangat-sangat menyakitkan ya. Jadi
Ini pelajaran yang cukup berharga bagi saya, dan ini bisa juga dicontoh buat teman-teman. Jangan sampai kita ini istilahnya itu main-main setrum ya, mencari ikan, membawa anak kita, membawa anak-anaknya. Karena siapa tahu kecerobohan daripada kita, anak-anak pegang sesernya ya. Nah, sementara ikan masih pada diambil ya, kita keburu untuk mencari ikan lagi, udah kita tempelkan setrum itu. Akhirnya apa yang terjadi ya, anak terkena setrum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin juga bisa jadikan suatu momentum ya buat kita semua ya. Kok bisa ya? Nah, kok bisa ya? Ini merupakan jalan hidup saya ya. Pelajaran yang berharga bagi saya ya. Mungkin juga pengalaman yang berharga bagi saya. Nah, ada 2 cerita tadi ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua, teman-teman semua, hadirin semua yang melihat cerita saya ini ya, bisalah ya mengambil suatu kesimpulan ya. Mungkin kalau yang pertama kejadian yang anak saya pulang duluan, mungkin karena keteledoran saya juga ya, karena kurang pengawasan saya ya. Anak bermain-main ya, orang tuanya asik melihat sepak bola, akhirnya ya sampai selesai main bola anaknya kok nggak ketemu, dicari nggak ketemu. Nah, ternyata anaknya sudah pulang. Nah, ini juga keteledoran bagi saya ya. Mungkin ya karena nggak tahu ya, mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya. Atau yang kedua ya, ini juga merupakan ujian bagi saya, kecerobohan saya ya, bahwasanya anak lagi asik ambilin ikan ya, yang ada di seser, justru saya sendiri ya memegang setrum tersebut. Saya positif dan negatifnya saya pencetkan begitu, anak saya yang tersetrum. Nah, ini juga kecerobohan daripada saya. Jadi kewaspadaan memang perlu ya untuk teman-teman semuanya ya. Jangan sampai kita ini mengerjakan segala sesuatunya, terlebih yang berhubungan dengan listrik ataupun setrum ya. Ini kita harus hati-hati ya. Hati-hati, karena juga pernah kejadian ya, anak kecil ya kesenggol setrum, akhirnya berakibat fatal. Ibunya mau nolong, hampir saja ibunya juga berakibat fatal. Padahal anak baru umur 4 tahun, 5 tahun. Ya, kita harus hati-hati. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya tanpa terkecuali, ada 2 cerita tadi ya, pengalaman pribadi saya ya, yang mana bisa menjadikan saya untuk lebih hati-hati ya, untuk lebih waspada, dan juga bisa mungkin ya untuk teman-teman ya, sekiranya membawa anak kecil ya, usia balita ya, ini sekiranya membawa anak usia balita ya, jangan sampailah ya anak tersebut lepas dari pantauan kita ya. Karena pengalaman saya yang sudah terjadi demikian itu ya, ini gara-gara kita kurang waspada, kurang hati-hati akan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita mau berjalan kemana ya, tentunya kita harus mengikuti, melihat, mengarahkan ya. Jangan sampai istilahnya itu selip. Kalau kita selip, akhirnya kita bingung sendiri ya. Kalau sudah bingung ya, namanya pikiran bingung ya, akhirnya orang lain pun juga ikut bingung ya. Gara-gara saya bingung, orang lain pun ikut bingung ya, ikut mencari ya, bahkan satu lapangan penuh ya, ikut mendengarkan namanya siapa ya, kemana. Nah, ini kan jadi orang lain juga panik ya, bukan hanya saya sendiri, tetapi orang lain juga panik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 kejadian itu ya bisa menginspirasi kita agar hidup kita ini lebih baik dan lebih baik. Bukankah ya kita pinginnya sebagai manusia ini menjadi orang yang baik ya. Ketahuilah bahwa orang yang baik itu ya
bukan orang yang istilahnya itu hebat, bukan, tetapi orang yang baik itu hakikatnya orang yang bisa merubah pendiriannya dari yang kurang baik menjadi baik, ataupun dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, ya, dalam artian bisa merubah sikap dan pendirian kita dari mungkin yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya. Insya Allah, ya, ada istilah kata-kata mutiara, ya, yang dapat kita sampaikan. Biar orang lain lebih baik daripada kita. Yang penting kita sekarang ini lebih baik dari kita yang kemarin. Nah itu insya Allah, ya. Biarkanlah, gak masalah. Orang lain lebih baik daripada kita, gak masalah. Tetapi yang penting kita ini, ya, sekarang ini lebih baik daripada kita yang kemarin. Tentunya kita berupaya sedemikian terus, dan sedemikian terus. Dengan kata lain, harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan hanya istilahnya itu buah bibir saja, tetapi mari sama-sama kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisakah kita lakukan perbuatan seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pesan tadi, ya. Yang pertama, marilah kita tetap berhati-hati dalam menjaga keluarga kita, ya. Yang kedua, marilah tetap kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin itu, mudah-mudahan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Mungkin itu banyak hal yang kurang pas, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.